Timnas Indonesia memetik kemenangan perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini membuat skuad Garuda sementara naik ke posisi ketiga klasemen Grup C. Pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia mencetak gol di masing-masing babak. 2 gol Indonesia ke Arab Saudi diborong oleh Marcelino Ferdinand. Gol pertama dicetak Marcelino pada menit ke-32. Marcelino melepaskan tendangan keras di sudut kiri atas gawang Ahmed Alkasar setelah memanfaatkan umpan dari Ragnar Orat Mang On. Sementara gol kedua Marcelino lahir di menit ke-57. Berawal dari serangan balik, tendangan Marcelino awalnya membentur pemain belakang Arab Saudi, namun bola rebound disambut dengan sontekan yang mengecoh kiper Ahmed Alkasar. Arab Saudi yang tertinggal 0-2 menaikkan intensitas serangannya. Pemain tipikal penyerang seperti Musab Al-Juair dan sang top skor Saleh Al-Shehri dimasukkan. Sementara Indonesia bermain relatif bertahan dengan menarik Marcelino, Sandy Walsh, dan Tom Haye masuk menggantikan Yakob Sayuri, Pratama Arhan, dan Nathan Choyaon. Arab Saudi kian agresif di 10 menit akhir babak kedua. Peluang didapatkan Saleh Al-Shehri, beruntung tendangannya melebar jauh di atas gawang Martin Paes. Tandukan Abdullah Radif juga tak menemui sasaran. Tensi kian tinggi setelah Ivar Jenner diganjar kartu kuning. Kemudian menyusul kartu merah untuk Justin Hubner menit ke-90. Beruntung, meski Arab Saudi unggul jumlah pemain, tetap tak mampu mencetak gol balasan hingga 7 menit tambahan waktu. Skor 2-0 menutup pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Tambahan 3 poin membuat Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dari 6 laga. Indonesia ada di bawah Jepang dengan 16 poin dan Australia 6 poin. Jepang di laga lainnya berhasil mengalahkan tuan rumah Cina dengan skor 3-1. Sementara Australia baru akan menghadapi Bahrain dini hari nanti. Susunan pemain Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia 5-3-2. Martin Paes, Justin Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Yakob Sayuri 79, Tom Haye, Nathan Choyaon 68, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan 78, Rafael Struijk, M. Ferrari 94, Ragnar Orat Mang On, Shane Patinama 94. Pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Arab Saudi, 4-5-1. Ahmed Alkasar, Ali Al-Bulai, Saud Abdul Hamid, Hasan Tambakti, Yasir Al-Shahrani, Nasser Al-Dausari, Musab Al-Juair 61, Marwan Al-Sahafi, Feras Al-Brikan, Abdullah Radif 61, Faisal Al-Ghamdi, Saleh Al-Shehri 67, Mohamed Kano, Mohamed Al-Kahtani, Abdullah Al-Hamdan 46. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan mencetak 2 gol untuk Indonesia dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong melakukan perubahan di lini depan. Marcelino Ferdinand masuk dalam susunan pemain 11 pertama bersama 2 penyerang lain, Ragnar Orat Mang On dan Rafael Struijk. Ia mengganti Yakob Sayuri yang menjadi pilihan utama pada laga melawan Jepang. Di lini tengah, Shin Tae-yong menurunkan duet Ivar Jenner dan Tom Haye sebagai jangkar. Keduanya mendapatkan dukungan dari Kelvin Verdong dan Sandy Walsh di sisi sayap kiri dan sayap kanan. Nathan Choyaon,
yang jadi pilihan utama saat menghadapi Jepang kini berada di bangku cadangan. Timnas Indonesia mampu tampil agresif pada awal babak pertama. Baru 2 menit berlangsung, Marcelino Ferdinand memiliki peluang mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Sandy Walsh. Lolos dari posisi offside, bola hasil sentuhannya masih membentur tiang gawang. Shin Tae-yong ungkap pertahanan solid jadi kunci timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi. Pada menit kelima, giliran Ragnar Oratmangoen punya peluang. Tapi, tendangannya masih mampu diblok pemain bertahan Arab. Peluang itu sempat menimbulkan kekacauan di kotak penalti Arab Saudi. Marcelino Ferdinand, yang memanfaatkan bola pantul, juga gagal melepaskan bola ke gawang. Tak lama berselang, Rafael Struijk menerima umpan lambung dari Ivar Jenner. Berhasil lepas dari jebakan offside dan pengawalan pemain bertahan, ia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Ahmed Ali Alkasar. Sayangnya, tendangannya masih mampu diblok dan berbuah tendangan penjuru. Pada menit ke-31, Indonesia memecah kebuntuan. Ragnar Oratmangoen, yang bergerak dari sisi kanan pertahanan Arab Saudi, melepaskan umpan balik ke dalam kotak penalti ke arah Marcelino. Tanpa pengawalan, Marcelino berhasil melepaskan bola ke arah gawang. Skor 1-0 untuk Indonesia. Setelah gol tersebut, Arab Saudi meningkatkan intensitas serangan. Namun, The Green Falcons kesulitan menembus pertahanan lawan. Tendangan jarak jauh Mohamed Kanu menjadi satu-satunya peluang matang Arab Saudi. Tendangannya masih mampu ditangkap Martin Paes. Indonesia mendapatkan peluang matang pada masa injury time lewat Kelvin Verdong. Menerima umpan panjang Tom Haye, tendangan voli Verdong masih melebar. Hingga 8 menit, skor 1-0 bertahan. Statistik babak pertama menunjukkan dominasi Arab Saudi. The Green Falcons menguasai 74% penguasaan bola dengan mencetak 6 peluang, tetapi hanya 1 yang mengarah ke gawang. Indonesia, dengan 26% bola, mampu mencetak 9 peluang dan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Babak kedua, Hervé Renard melakukan perubahan pada awal babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Ia memasukkan Abdullah Al-Hamdan dan Mohamed Al-Kahtani. Arab Saudi mengurung pertahanan Indonesia, tetapi Jai Izzas dan kawan-kawan mampu menahan gempuran dengan solid. Indonesia justru mendapat peluang pada menit ke-52 lewat Ragnar Oratmangoen memanfaatkan umpan Sandy Walsh. Sundulannya masih diblok kiper Alkasar. 5 menit berselang, Indonesia mampu menggandakan keunggulan. Lewat skema serangan balik, Kelvin Verdong memberi umpan ke tengah kotak penalti Arab Saudi. Marcelino menyambut umpan tersebut dan melepaskan tendangan. Tembakannya mampu diblok pemain bertahan lawan, tetapi Marcelino berhasil merebut bola kedua. Sontekannya mengelabui kiper Alkasar. Skor 2-0 untuk Indonesia. Melihat timnya tertinggal 2 gol, Hervé Renard melakukan 2 perubahan dengan memasukkan Al-Juair dan Al-Shehri menggantikan Al-Ghamdi dan Feras Al-Brikan. Peluang matang baru datang pada menit ke-71 lewat sundulan Al-Hamdan. Namun, tandukannya masih mampu ditangkap Martin Paes. Shin Tae-yong melakukan penyegaran pada babak kedua. Nathan Choeon masuk menggantikan Tom Haye yang tampak kelelahan. Pratama Arhan dan Yakob Sayuri masuk menggantikan Sandy Walsh dan Marcelino yang tampak cedera. Pertandingan memanas menjelang akhir pertandingan. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran. Shin Tae-yong pun melakukan perubahan untuk menyiasati defisit pemain. Shane Patinama dan Muhammad Ferrari masuk menggantikan Struijk dan Oratmangoen. Hingga 7 menit masa injury time, Arab Saudi tak mampu mencetak gol.
Peluang matang Arab Saudi datang dari Kano, tetapi tendangan kerasnya masih mampu ditepis Martin Paes. Timnas Indonesia akhirnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi kemenangan pertama Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia naik ke peringkat ketiga setelah mengantongi 1 kemenangan dan 3 hasil seri setelah 6 laga.